Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 121701016. Saya merekam video ini pada tanggal 17 Juni 2022, tepatnya di rumah saya yaitu di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan rincian bagian ahli waris yang pertama, yaitu meliputi pasangan, keturunan level 1, yaitu anak, perempuan dan juga anak laki-laki, dan asal-usul level 1, yaitu meliputi ayah dan juga ibu. Kita langsung ke dalam penjelasan bagian ahli waris untuk pasangan. Terlihat pada tabel bahwa istri mendapatkan 1/4 atau 1/8 bagian, dan suami mendapatkan 1/2 atau 1/4 bagian. Istri dan suami tidak dihijab dan tidak menghijab secara hirman atau hijab menghijab secara full. Di sini terdapat dua opsi perhitungan bagian istri dan suami, yang artinya hijab menghijab secara nukson atau sebagian. Pada kasus yang pertama, jika suami yang tidak memiliki keturunan ditinggalkan oleh seorang istri, maka ia mendapatkan 1/2 bagian dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Dan jika seorang istri tidak mempunyai keturunan, maka ia mendapatkan 1/4 bagian dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian kasus yang kedua, jika ada seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya, maka ia mendapatkan 1/4 bagian dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya karena ia mempunyai keturunan. Dan jika ada seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, maka ia mendapatkan 1/8 bagian karena ia mempunyai keturunan. Hal tersebut karena suami istri tidak dihijab dan tidak menghijab, tetapi bagiannya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya anak. Lalu pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan keturunan level 1, yaitu yang meliputi anak perempuan dan juga anak laki-laki dari si mayit. Terdapat anak perempuan dan anak laki-laki yang sifatnya adalah tidak ada yang menghijab. Pembagian untuk anak perempuan dipengaruhi oleh jumlah anak perempuan tersebut. Misalnya, si mayit ini mempunyai satu anak perempuan atau lebih dari satu orang anak perempuan, maka bagiannya adalah berbeda untuk anak perempuan tersebut. Untuk lebih memahaminya, maka kita langsung beranjak pada kasus di level 1 keturunan ini. Kasus yang pertama, jika ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka mendapat asobah atau asobah bil goir dengan perbandingan 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Contohnya adalah jika mayit mempunyai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki adalah 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, dan bagian untuk anak perempuan adalah 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Lalu kasus yang kedua, jika hanya ada anak laki-laki saja, maka mendapat asobah atau asobah bil nafsi. Kemudian dibagi dengan jumlah anak laki-lakinya. Jika anak laki-laki dan ayah tidak ada, maka saudara laki-laki atau perempuan kandung dan saudara laki-laki atau perempuan seayah tidak mendapat bagian. Jika salah satu dari anak laki-laki atau ayah ada, maka saudara laki-laki atau perempuan kandung dan atau saudara laki-laki atau perempuan seayah tetap tidak mendapat bagian.
Kasus yang ketiga, jika hanya ada anak perempuan saja, maka harus dihitung terlebih dahulu jumlahnya. Jumlah anak perempuan tersebut ada 1 orang, atau anak perempuan tersebut ada lebih dari 1 orang, karena bagian ahli warisnya akan berbeda. Terlihat pada tabel bahwa jika ada 1 anak perempuan dengan tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya yaitu 1/2 bagian dari harta yang ditinggalkan. Dan jika ada lebih dari sama dengan 2 anak perempuan dengan tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya yaitu 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Jika pada kasus ada anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, tetapi ada ayah, maka sisa diberikan kepada ayah. Jadi ayah mendapat asobah, karena saudara tidak dapat jika ada ayah. Yang ketiga yaitu asal-usul. Di sini asal-usulnya itu level 1 yang meliputi ayah dan juga ibu. Kasus yang pertama yaitu kita bahas terlebih dahulu kasus pada ayah. Pada tabel yang pertama, jika ada anak atau keturunan laki-laki, maka ayah mendapat 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Kita hubungkan dari tabel anak ke tabel ayah. Lalu kasus yang kedua, jika tidak ada anak atau keturunan laki-laki, tetapi ada anak perempuan, maka ayah mendapat 1/6 ditambah asobah. Kita hubungkan kembali dari tabel anak ke tabel ayah, karena di sini ada kaitannya. Lalu kasus yang ketiga, jika tidak ada anak atau keturunan, maka ayah mendapat asobah. Kita kaitkan kembali tabel dari tabel anak ke tabel ayah. Lalu pembahasan kasus yang berikutnya yaitu beralih pada kasus ibu. Pada tabel pertama di kasus ibu, ketika ada anak atau keturunan dan tidak ada saudara, maka ibu mendapat 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Kita hubungkan dari tabel anak ke tabel ibu. Lalu kasus yang kedua, jika ada anak atau keturunan dan ada saudara, maka ibu mendapat 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Kita hubungkan kembali dari tabel anak ke tabel ibu. Yang terakhir yaitu kasus ketiga dari ibu. Jika tidak ada anak atau keturunan, maka ibu mendapat 1/3 sisa. Kemudian 2/3 sisanya adalah untuk ayah. Jadi di sini ibu dan ayah mendapatkan asobah bersama. Saya tekankan kembali, ketika ada ayah atau keturunan laki-laki, maka saudara tidak mendapat bagian harta waris. Sebaliknya, ketika tidak ada ayah dan tidak ada keturunan laki-laki, maka saudara mendapat bagian dari harta waris. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.